Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sedulur dan para pemirsa semuanya, khususnya para pemirsa setia MCM Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rezeki. Karena rezeki ini ternyata sampai saat ini masih ada beberapa kalangan yang memandang bahwa yang namanya rezeki itu hanyalah harta benda, hanyalah uang, hanyalah hal-hal yang tampak dalam keseharian yang paling penting sering digunakan. Padahal ketika kita melihat yang namanya rezeki itu sangat luas, termasuk diantaranya tidaklah kita bernafas kecuali ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berjalan kemana-mana kecuali ada kesehatan, dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sengaja mengangkat ini supaya bisa menjadikan urun rembuk bagi kita semuanya, terutama para pemirsa MCM, supaya kita mengetahui apa sih sebetulnya rezeki itu, sehingga dengan itu kita bisa bersyukur dengan lebih dan makin mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Para bapak dan ibu, para sedulur, bahasa kerennya sekarang kan para sedulur. Jadi yang namanya rezeki adalah semua karunia, semua pemberian, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Itu namanya rezeki. Dan semuanya pasti bisa dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Semuanya. Terkadang kita memandang tidak bermanfaat karena pada saat itu kita otaknya belum sampai, pikirannya belum sampai. Tapi pasti di belakang itu ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Itulah yang namanya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu tadi yang kelihatannya kita belum sampai bahwa itu ternyata rezeki. Misalkan kita minta sesuatu kepada orang tua. Orang tua jelas uangnya banyak nyampe. Padahal kita hanya minta diberikan motor. Tapi kita tidak diberikan motor oleh orang tua karena alasan tertentu. Nah, ternyata kita kadang-kadang tidak memahami bahwa itu rezeki, kan gitu. Akhirnya kita melakukan hal yang lain, termasuk pemaksaan dan sebagainya terhadap orang tua, atau melakukan sesuatu yang membuat orang tua harus membelikan itu. Nah, setelah kejadiannya ternyata setelah dibelikan malah terjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Lah, pada saat itu ketika orang tua itu tidak memberikan itu, sebetulnya kita juga sudah diberikan satu nikmat sebetulnya, tapi kita tidak tahu. Itulah makanya yang namanya rezeki itu semuanya pasti bermanfaat, meskipun kita kadang-kadang belum bisa mencernanya. Hal yang lain, contoh yang lain banyak. Nah, yang jelas rezeki itu adalah segala pemberian dari Allah, segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berwujud benda ataupun yang tidak, yang semuanya bermanfaat untuk manusia. Nah, rezeki itu karena saking banyaknya, maka tidak ada yang mampu menghitung rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran, bahwa kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti la tuhsuha, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitung nikmat itu saking banyaknya. Kata Nabi Sulaiman dulu kan, Nabi Sulaiman kan dulu di dalam kisah kan, karena merasa dia sangat kaya raya, kemudian ingin meminta kepada Allah. Ya memintanya ya dengan rendah hati, menurut kacamata Nabi Sulaiman. Ya Allah, panjenengan itu sudah memberikan semuanya di dunia ini. Wah, mbok pisan wae njajal. Satu hari semua makhluk yang ada di sini biar saya yang kasih makan, saking kayanya Nabi Sulaiman. Jajal Gusti. Wah, ben panjenengan yo bisa santai dan saya juga bisa lega. Ternyata kekayaan saya bisa saya pergunakan untuk bersyukur.
Ternyata ketika ia diperbolehkan oleh Allah, mau kita mulai dari mana? Dari yang paling bawah. Nah ternyata ketika memberi makan ikan, semua persediaan Nabi Sulaiman habis. Nah itu kan bahwa ketika kita akan menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan ada seseorang pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Nah ini makanya nikmat rezeki itu perlu kita ketahui. Nah, ini serba-serbi atau hal-hal yang berkaitan tentang rezeki yang perlu kita ketahui. Yang pertama, setiap orang mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tidak ada satu manusia pun yang mempunyai rezeki sama, tidak ada. Meskipun kadang-kadang pendidikannya sama, jalannya melakukan sesuatu sama, tapi rezekinya tetap jelas berbeda. Yang ini dapatnya 80, kemudian dipakai masih hanya terpakai sedikit. Yang satu dapatnya 80, ternyata habisnya 60, kan beda itu nantinya. Nah, yang pertama jelas itu, setiap orang mempunyai rezeki yang berbeda-beda, tidak sama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwa orang tidak akan meninggal sebelum jatah rezekinya habis. Nah, itulah makanya ketika kalian mendapatkan rezeki yang banyak, bersyukurlah. Ketika kalian mendapatkan rezeki yang sedikit, yuk bersyukur dan bersabar. Karena mungkin usia kamu akan lebih panjang dari yang tadi, yang pertama itu. Itu yang kedua. Jadi rezeki itu tidak akan habis. Orang itu tidak akan meninggal kecuali rezekinya sudah habis di alam sana. Dan Allah lebih tahu itu. Yang ketiga, rezeki itu tidak tergantung pada kekuatan, kemuliaan, dan kehebatan manusia. Nah, kadang-kadang orang ada yang merasa hebat, merasa tinggi, merasa kekuasaannya sangat banyak, sehingga memastikan bahwa itu dia akan bisa kaya raya dan sebagainya. Ya, mungkin secara nominal dia mendapatkan banyak, tapi keluarnya banyak. Ketika pada saat itu dia tidak melakukan itu, dapatnya sedikit, tapi pengeluarnya lebih sedikit. Intinya di hakikatnya itu jatahnya seperti itu, jatahnya segitu. Jadi rezeki itu tidak tergantung pada kekuatan manusia. Yang keempat, rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Karena itu kita yang penting jadilah orang yang yakin kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan menunggulah sambil berusaha dengan sabar. Karena rezeki itu pasti akan datang pada saatnya. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar kepada orang lain, dan rezeki itu tidak pernah akan salah alamat. Rezeki itu sudah punya alamatnya sendiri, sudah tahu alamatnya sendiri. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang terakhir, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Karena itu kita tidak perlu ikut-ikutan mengatur. Kita bersikaplah, bertindaklah sesuai dengan batasan kita sebagai makhluk. Yo kerja, yo berusaha, berdoa, terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Berjalanlah sesuai dengan manusia, berjalanlah sesuai dengan hamba yang membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serahkanlah kepada Allah, biarlah Allah yang mengatur. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa menutup rezeki. Nah ini, rezeki itu bisa tertutup. Bukan berarti kemudian tertutup terus tertutup kemudian tidak bisa keluar, tapi perasaan kita seakan-akan sangat sumpek sekali. Atau bisa jadi rezeki ini kita dapatkan tapi perasaannya tidak enak, atau dapat tapi les terus. Jadi rezeki itu bisa kadang-kadang terasa oleh kita sangat seret, sangat repot, sangat jauh, diwoyak Melayu dan sebagainya. Lah salah satu yang bisa membuat rezeki itu agak tersendat seperti itu adalah kita terlalu terbiasa melakukan maksiat sampai kita tidak menyadarinya. Nah ini salah satu yang harus kita ketahui. Karena itu kita mencukupkan di sini saja bahwa itulah hal-hal yang berkaitan dengan rezeki. Tapi tolong kita berusahalah sebagai manusia seperti biasa, seperti halnya manusia, tapi jangan tutup rezeki kita dengan kebodohan kita sendiri.
Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, dan semuanya bisa untuk kita pergunakan untuk membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh-solehah, yang semuanya bisa berguna dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.